mendekat supaya lebih dekat ke surga. Amin. Bukan ya, supaya lebih fokus ya. Tema kita di bulan ini, tetaplah berdoa. Kalau kemarin tema bulan lalu, doa yang benar. Mengapa saya ambil lagi tema ini tentang doa? Karena hari-hari ini kita melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita jadi takut. Banyak sekali kekacauan yang terjadi. Bahkan di negara kita banyak kekacauan. Kalau kita melihat perang di mana-mana, ya, termasuk perang Israel, banyak yang mengutuk mereka, banyak yang senang kalau Israel itu tidak merdeka, bahkan Palestina yang merdeka. Banyak yang melawan bangsa ini. Ada 140 negara yang melawan, baru berapa orang yang berpihak kepada bangsa itu. Tetapi tahukah saudara bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan? Sebelum ada Palestina, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham supaya bangsa itu menduduki tanah Kanaan, yaitu Yerusalem. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Tetapi itulah, ya, kalau kita melihat, sekalipun banyak bangsa yang tidak suka kepada bangsa Israel, tetapi kalau itu sudah pilihan Allah, tidak ada yang bisa bertindak. Sekalipun banyak yang memusuhinya, tetapi kalau itu menjadi pilihan Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah dipilih Allah, tidak ada yang bisa memisahkan. Amin. Amin. Gak bisa ya memisahkan kasih Yesus itu daripada kita. Kita adalah umat pilihannya, karena kita adalah keturunan Abraham secara rohani, bukan secara fisik. Tetapi kita berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Amin. Kita lihat dulu ya, tetaplah berdoa. Itu dari 1 Tesalonika 5 ayat 17, nggak usah dibuka, karena ayat ini adalah ayat yang paling singkat. Amin. Tetaplah berdoa, yang paling singkat ya, tetapi maknanya sangat dalam. Yang mau saya sampaikan di firman Tuhan, saya ambil dari Matius 26. Itu tentang doa Yesus di Getsemani. Matius 26 ayatnya yang ke-36 sampai 46. Sudah ketemu? Kalau bisa ya, HP-nya itu gak usah dibuka ya. Saya mau fokus. Saya berharap kita semua fokus untuk firman Tuhan. Amin. Setuju? Nanti datang WA balas, sehingga kita menyepelekan apa yang menjadi firman Tuhan. Karena hanya berapa jam saja kita ada di sini. Masa waktu kita bisa kasih fokus kepada Tuhan? Setuju? Setuju? Kita melihat firman Tuhan. Siapa yang bawa Alkitab, bawalah Alkitabnya, jangan simpan di rumah. Kalau handphone tinggal di rumah, kita balik. Tetapi kalau Alkitab kita tinggal, biarin aja. Nanti kan ada, gitu, nggak terlalu penting. Tapi saya percaya, ya, kalau kau pakai handphone untuk mencatat khotbah ini nggak apa-apa. Tapi kalau buka-buka WA, silakan, nggak usah, ya. Mari kita baca bersama-sama. Saya undang bangkit berdiri, ya. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Kita bergantian membaca. Kita baca perikopnya dulu 1-2 ya. Di taman Getsemani,
yang perempuan ayat yang genap. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Para pria sejati. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Yesus sertanya, maka mereka merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kehendaki, mereka seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mereka sudah berada. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Bila saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Ya, ini kenapa kita tetap berdoa. Apa pentingnya si doa itu? Seberapa penting doa itu di dalam kehidupan kita? Penting berdoa, sangat penting. Kita meneladani Yesus. Amin. Di Markus, coba kita lihat bagaimana Yesus selalu berdoa. Markus 1 ayat 35. Coba lihat dulu Markus 1 ayat 35. Bahwa Yesus seorang yang dipercayakan. Yesus itu kan manusia 100%. Amin. Bahwa Allah 100%. Ya. Mari kita baca sama-sama. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin. Pagi-pagi benar bahwa kebiasaan Yesus ini adalah berdoa. Kenapa Yesus sendiri aja yang penuh kuasa berdoa, malah kita yang lemah ini, gampang jatuh ini, susah berdoa. Ya, kenapa kita susah berdoa? Apa alasan kita tidak mau berdoa kepada Tuhan? Apa alasan biasanya? Lebih berat daging ini daripada roh. Malas berarti. Yang kedua, tidak ada benarkah? Sibuk. Yang ketiga apa? Tidak mau komitmen. Iya kan? Yang keempat, kenapa biasanya kita tidak mau berdoa? Biasanya tidak memprioritaskan Tuhan di dalam hidup. Kalau kita prioritasnya hanya Tuhan, pasti kita selalu ingin bertemu dengan Tuhan. Amin. Karena doa itu adalah dua
Tuhan juga rindu kepada kita, amin. Dia rindu menantikan kita untuk datang kepada Dia. Makanya doa itu sangat penting, amin. Ya, kenapa ini selalu ini kita ungkapkan tentang doa? Karena hari-hari ini ketika orang tidak dijawab doanya, banyak orang yang sudah kecewa. Banyak orang gampang kecewa. Doaku tidak dijawab, ngapain berdoa? Tahu juga enggak dijawab. Berarti hal yang keenam, kenapa orang malas berdoa? Tidak percaya bahwa Yesus sanggup menjawab. Itu alasan orang tidak mau berdoa. Tetapi kenapa kalau dukun datang, ya dia bilang kamu nanti ada di rumahmu itu hantu. Iya, betul ya. Ya, ambillah 1 ekor ayam merah si Altong. Yuk, langsung cari itu ayam merah si Altong sampai kemanapun. Karena dia percaya ada hantu di rumah. Tetapi ketika Yesus berkata, aku akan memberkati engkau, percaya enggak? Gampang percaya? Halo, jujur dulu kita dari hati kita yang paling dalam. Aku akan memberkati engkau. Aku akan berikan kau seorang jodoh. Gampang percaya enggak? Percaya, tapi kadang lagi. Percaya, tapi dengan diuji dengan waktu, kita pasti ragu. Amin. Ketika berjalan dengan waktu, ketika Abraham dikatakan bahwa engkau nanti akan menjadi bangsa yang besar dan engkau adalah bapa segala bangsa. Aku akan memasyurkan namamu. Langsung tiba-tiba bangsa yang besar? Enggak, ada prosesnya. Amin. Begitu juga dengan kita. Ketika doa kita enggak dijawab, sudahlah bergereja itu, nantilah itu. Kita udah lari kemana-mana. Kita melakukan hal yang di luar kemampuan kita. Lebih baik kita ke pantai. Lebih baik kita joget-joget. Statue. Apa itu statue? Setelan cuek. Ada kamus baru. Statue. Setelan cuek. Itu kamus baru itu, viral itu di TikTok ya. Ya, tapi kita mau belajar daripada apa yang menjadi doa Yesus ini. Ya, ketika di Getsemani, ya, ketika dia mengabarkan banyak hal tentang kerajaan surga, dia mengajari semua orang di bait suci dari kota ke kota, desa ke desa. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dia membawa siapa? Petrus. Siapa lagi tuh? Yang kedua anak Zebedeus ini siapa? Yakobus dan Yohanes. Kalau kita baca di Lukas 22 itu ada di situ Yakobus, Yohanes, Petrus ini selalu dibawa oleh Yesus. Kemana lagi Yesus bawa Petrus dan Yohanes, Yakobus ketika waktu membangkitkan anak Yairus, ya kan? Anak perempuan Yairus, dia suruh orang pergi. Mereka hanya berempat di situ. Kemana lagi? Yakobus dan Petrus ini dibawa oleh Tuhan waktu terjadi apa? Transfigurasi di atas gunung. Benar? Yang dibawa siapa? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kenapa tiga ini dibawa? Kenapa? Karena itu yang terdekat kepada Yesus, ya. Bahkan yang pertama menjadi murid Yesus. Benar gak ya? Yang pertama murid Yesus siapa?
spesial yang Tuhan bawa kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ada hal yang Tuhan ajari supaya mereka saksikan bagaimana Tuhan Yesus itu bekerja secara luar biasa dan dahsyat. Dan ketika itu Petrus itu menjadi apa? Batu, dinamai apa? Batu karang. Dia adalah pemimpin jemaat gereja mula. Bahkan sekali berkhotbah berapa orang bertobat? 3.000 orang. Tetapi Petrus ini yang sangat vokal nih, ketika Yesus katakan sebentar lagi, ini kan 2 hari lagi akan Paskah, sebentar lagi gembala itu akan dibunuh dan domba-dombanya akan tercerai berai. Apa kata Petrus? Apa dia katakan? Sekalipun engkau mati bersama dengan aku enggak akan menyangkal engkau. Benar enggak? Sekalipun mereka itu yang akan tergoncang imannya, tetapi aku tidak. Betul? Betul enggak? Sekali nanti akan tergoncang imanmu ketika aku diserahkan, kata Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan tergoncang imanku. Weh, hebat gak? Tetapi ketika Yesus ditangkap, perempuan hamba imam itu mengatakan, kau kan kawannya Yesus itu. Kau kan orang Galilea kan? Itu nampak dari bahasamu, kamu orang Galilea. Apa maksudmu? Aku tidak ngerti maksudmu, katanya. 3 kali dia katakan, kau kan itu kawannya, betul kan? Enggak, sumpah aku tidak kenal orang itu. Makanya kenapa ya dia menyangkal Yesus? Bahkan ketika ayam berkokok dia ingat, iya betul, sebelum ayam berkokok, kata Tuhan, engkau sudah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Begitu juga kita, aku cinta Tuhan, aku luar biasa kepada Tuhan. Tetapi bisa nggak kita menyangkal Yesus? Bisa. Ketika kita diajak doa, kita nggak mau berdoa. Kita nggak percaya Yesus sanggup melakukan apa yang terbaik di dalam hidup kita. Kalau kita melihat Yesus ini sebagai Tuhan, kenapa dia merasa takut? Kalau kita bertanya, dia kan Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia takut ya? Bahkan di Lukas 22 ayat 45 atau 44 itu berkata, bahkan peluhnya itu seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah karena saking takutnya. Kenapa Yesus takut ketika dia mau diserahkan? Apakah bukan Yesus, bukan kehendak Allah itu dia disalibkan? Yesus kan tahu kan dia akan disalibkan, betul gak? Dia kan tahu akan mengalami penderitaan, tetapi kenapa pada saat itu dia takut? Dia takut karena apa? Yesus itu takut karena apa? Apakah karena takut mati? Hello? Kenapa Yesus takut? Apakah dia takut mati? Jadi kenapa dia takut? Kenapa Tuhan itu takut? Yesus itu takut? Karena Yesus takut terpisah dari Bapa. Benar? Takut terpisah dari Bapa. Karena apa terpisah? Karena dosa dunia ditanggung oleh dia sendiri. Sehingga keterpisahan Bapa dengan Yesus itu ada dibuktikan di kayu salib. Bapa, Eli lama sabaktani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Boleh nggak kita belajar? Ketika kita jatuh di dalam dosa, ada nggak rasa takut kita untuk terpisah dengan Tuhan?
jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Ya. Sering kita berdoa kepada Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Inilah yang harus terjadi. Tetapi kehendak Tuhan bukan itu. Bisa? Bisa. Bisa nggak kita berdoa? Kalau memang ini jodohku Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin? Amin. Kita diajari Tuhan. Tapi kalau bukan, itu juga kehendak-Mu. Kita serahkan kehendak kita kepada Tuhan. Amin. Amin saudara. Bisa nggak? Sakit nggak kalau kita melakukan kehendak Tuhan? Sakit nggak kalau kita melakukan kehendak Tuhan? Saya bertanya dulu bagi kita hari ini, sakit nggak kalau kita melakukan kehendak Tuhan? Mana suaranya? Sakit. Bahkan dikatakan kalau kau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Jadi seorang Kristen gampang atau tidak? Hello, sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Yesus, gampang atau tidak? Kenapa tidak gampang? Karena kita harus menyangkal diri kita, benar enggak? Karena kita harus memikul salib kita, penderitaan kita, benar enggak? Tidak gampang. Jadi orang Kristen yang melakukan kehendak Tuhan tidak gampang. Harus ada perjuangan, amin. Harus ada ketekunan, amin. Harus tetap ada di dalam Tuhan, amin. Gak gampang. Itu tidak gampang ketika Tuhan bilang, jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak-Ku. Itu tidak gampang. Terkadang ya ketika kita merasakan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita lewat kayu salib, lewat darahnya yang tercurah, kita gampangkan hidup kita. Bahkan kita berpacaran gampang, merelakan tubuh kita dipegang-pegang di jama-jama. Saat ini saya berdoa saat ini, ketika kau melakukan itu, bertobat. Amin. Jangan gampang karena dosa membuat engkau jauh daripada Tuhan. Dosa membuat engkau terpisah daripada Tuhan. Dosa akan menghancurkan kehidupanmu. Tuhan tidak mau kau berpisah dari Dia. Dia mau kita bersama dengan Dia nanti. Karena kekudusan Tuhan itu sangat kudus. Tuhan berkata, Wahyu 3 ayat 11. Coba lihat dulu. Wahyu 3 ayat 11. Supaya kita bersiap-siap, berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Ini keras, tetapi untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Baca Wahyu 3 ayat 11. Wahyu 3 ayat 11. 1, 2, ya. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Kapan Yesus datang? Segera. Pegang apa yang ada padamu, apa yang ada pada saudara dan saya, kebenaran Tuhan. Amin. Pegang firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Bagaimana kita dikatakan Yesus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ketika Yesus berdoa, mereka tertidur. Murid-murid Tuhan tertidur. Banyak orang Kristen saat ini tertidur. Di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, banyak
kita padam roh kita hari-hari ini? Karena kita tidak bergaul intim dengan Tuhan lewat doa dan puasa. Yesus berdoa enggak? Yes. Yesus berpuasa enggak? Yes. Benar? Kalian berdoa enggak? Saudara berdoa enggak? Belum tentu. Padahal peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Makanya Tuhan bilang, jenis ini tidak bisa diusir dengan tanpa doa dan puasa. Perlu kita tetap berdoa. Karena peperangan kita hari-hari ini bukan kawan kita, bukan mertua kita, bukan anak kita, tetapi roh-roh jahat di udara. Amin. Amin. Kenapa kita jatuh ke dalam pencobaan? Makanya Tuhan katakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu apa? Dari mana pencobaan itu datang? Ada dua pencobaan. Yang pertama dari luar dan dalam. Dari luar apa itu? Iblis yang mencoba menyeret kita. Iblis yang mencoba menipu kita. Iblis mencoba menghancurkan kehidupan kita. Amin. Itu dicobai oleh iblis. Tetapi yang kedua, kita dicobai oleh apa? Hawa nafsu daging kita. Benar? Kita bisa dicobai dari dalam? Bisa kan? Dari mana? Hawa nafsu. Coba lihat Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Coba lihat dulu Yakobus 1 ayat 14-15 supaya kita tahu pencobaan itu bukan dari Tuhan, tetapi dari diri sendiri. Mari baca dulu 1-2 ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan mau. Kalau kita ingin, mudah-mudi dengar ini. Saya menyampaikan firman karena saya cinta sayang akan saudara. Ya. Ketika engkau mau melakukan seks di luar nikah, itu terbersit di dalam hawa nafsu, keinginanmu. Itu sudah dibuahi belum? Belum. Itu masih benih. Betul enggak ya? Tapi sudah ada di dalam pikiran. Tetapi ketika benih ini ya sudah muncul, sudah dibuahi, artinya ketika pikiran itu tadi kita ingin melakukan itu, ketika kita lakukan itu, akhirnya sudah dibuahi, hamil. Itu terbuahi enggak? Sudah ada buahnya, yaitu hamil. Engkau kemana kalau itu terjadi? Apakah Tuhan mencobai engkau? Tetapi itu hawa nafsumu yang mencobai. Betul enggak? Itu dicobai oleh keinginan sendiri, bukan Tuhan. Tetapi keinginan kita sehingga kita menderita malu, menderita sengsara, menderita kan. Lain lagi kalau laki-laki itu meninggalkan kita, menderita enggak? Menderita.
menjawab itu dikatakan ada tertulis. Jadi apa yang kita lakukan untuk berjaga-jaga, saudara? Apa yang harus kita lakukan supaya kita berjaga-jaga? Yang pertama, bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Bergaul dengan firman setiap hari, supaya itu menjadi bekal kita untuk mengingatkan kita ketika kita menyimpang jalan kita ke kiri ke kanan. Firman itu mengingatkan kita. Amin. Karena firman itu mengajar, mendidik, dan menegur dan menasehati kita. Mendidik, menegur. Bergaullah setiap hari dengan firman. Makanya dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 6. Coba lihat dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 6. 1, 2, ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kalau orang tertidur itu sadar gak ya? Dikasih garam pun ketika gitu gak sadar kan, betul gak? Gak sadar. Diangkat pun mau dicampakkan mungkin gak sadar. Ya karena tidur. Tetapi tidur di sini bukan tidur seperti fisik ya si Gapit tidur, bukan. Tetapi tidur rohnya. Tidak menyala rohnya, tidak bangkit rohnya. Sehingga dikatakan janganlah kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Bagaimana kita tertidur? Kok bisa tidur sih? Kenapa analoginya tidur? Karena kita harus perlu sadar, ya. Contoh ini para pemusik WL singer di luar sana, ketika orang lain menyanyikan lagu-lagu duniawi, apakah kita bisa sama dengan mereka? Saya tanya dulu. Kalau mereka bernyanyi tentang perselingkuhan, apakah kita juga bernyanyi tentang perselingkuhan? Kalau orang itu joget-joget, kayak joget-joget mengundang satu nafsu laki-laki, apakah kita juga melakukan itu? Hello, jangan sama seperti orang-orang lain. Kita harus berbeda. Tapi gimana Bu? Bisa nggak nyanyi dunia? Bisa, tetapi kalau kita nyanyikan itu untuk membangkitkan semangat orang, betul nggak? Yang membangkitkan semangat orang, yang membuat dia termotivasi tentang orang tua, mengingatkan kita menghormati orang tua, itu bisa. Tetapi kalau engkau joget-joget dengan menyanyikan tentang perselingkuhan, saya pikir itu nggak pas. Karena kita dipisahkan dari dunia ini, amin. Untuk dikuduskan. Kamu adalah imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan, bangsa yang kudus. Amin. Amin. Kita sudah terpisah nih. Kita sudah dipilih nih menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pilihan Tuhan. Masa kita sama lagi dengan orang lain yang tidak mengenal Allah? Hello. Jangan tertidur. Berjaga-jaga dan sadar. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ya umat Tuhan, saya sebagai pemimpin, saya sampaikan karena saya mengasihi saudara dan semua. Supaya ketika Yesus datang kedua kalinya, kita terangkat. Amin. Kita ada di dalam kerajaannya, bukan di luar, tetapi kita ada di dalamnya. Makanya ketika dikatakan Roma 8 ayat keberapa itu dikatakan kalau kita hidup di dalam daging,
kita tidak berkenan kepada Tuhan. Karena hidup dan daging dengan roh bertentangan, gak bisa satu. Makanya hiduplah oleh roh, supaya oleh roh kita bisa mematikan kedagingan kita. Amin. Amin. Yesus itu berkata, bahkan di sini dikatakan bahwa bangunlah, kata Tuhan. Tuhan kasih kehendak bebas bagi kita. Amin. Free will. Mau ngikut Tuhan atau tidak, terserah kamu. Hidup atau mati, pilihlah itu. Surga atau neraka, pilihlah itu. Tuhan tidak pernah memaksakan kita. Apalagi saya tidak pernah memaksakan saudara. Tetapi firman ini akan saya sampaikan. Amin. Amin. Ketika saya tidak menyampaikan ini, saya berdosa karena tanggung jawab saya ini. Tetapi kalau saudara memilih untuk hidup, pilihlah hidup di dalam Tuhan. Amin. Saya bergelora untuk menyampaikannya ini. Karena apa? Saya gak mau kita semua hidup di dalam neraka. Kita mau ada di dalam surga kerajaannya, untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu tidak gampang. Ada kebosanan, ada mungkin doa kita yang belum tercapai, tetapi bertekunlah, katanya Roma 12 ayat 12. Coba ayat yang terakhir yang kita bisa lihat, Roma 12 ayat 12. Satu, dua, ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Bersukacita dalam pengharapan. Apa yang menjadi pengharapanmu? Tetap bersukacita. Amin. Bahkan dikatakan sabar dalam kesesakan, tekun di dalam doa. Sama 1 Tesalonika 5, 17, 18, 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bersyukur, kita udah diselamatkan, udah ditebus oleh darahnya yang kudus. Kita bersyukur. Kita mari bertekun senantiasa di dalam doa. Sekalipun saat ini belum tergenapi doa-doa saudara, saya percaya Tuhan akan menggenapi tepat pada waktunya. Amin. Mari kita persiapkan diri kita, berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalau saudara saat ini malas berdoa, mari berdoa. Kalau saudara tidak bisa berdoa, berdoalah. Loh, kok bisa, Bu? Kalau kita nggak bisa berdoa, kita berdoakan, Tuhan, aku tidak bisa berdoa, ajari aku. Betul nggak? Benar? Karena Tuhan Yesus, Roh Kudus akan mengajari kita untuk apa yang harus kita katakan kepada Tuhan. Amin. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa berdoa. Amin. Ketika kita disuruh berdoa di Punguan, di STM, bisa berdoa? Bisa lah, paling tidak bisa. Amin. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, karena kita bangun hubungan terus dengan Tuhan. Makanya gak perlu diajar kita berdoa. Kita berdoa dari hati kita sendiri dengan sungguh-sungguh. Amin. Jadi anak-anak Tuhan harus bisa berdoa. Bahkan dikatakan kalau kamu gak bisa berdoa, berdoalah. Berdoa kita minta, kita diajari supaya kita penuh hikmat yang daripada Tuhan. Kita sebentar lagi mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita, ya, supaya apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib itu betul-betul kita renungkan itu, mengingat pengorbanannya yang luar biasa itu. Bagaimana penderitaan Yesus sampai dikatakan sampai dia bergumul di dalam doa, kalau bisa cawan ini Bapa, lalulah daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu
Tuhanlah yang jadi. Boleh nggak kita berkata, kalau ini bukan kehendak-Mu Tuhan, biarlah kehendak-Mu. Kalau ini bukan karena kehendak-Mu, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Bisa? Bisa? Boleh nggak kita tidak memaksakan Tuhan? Amin. Biarlah Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, jadilah bagiku. Kalau ini memang kehendak-Mu, percepatlah itu bagiku. Bisa? Bisa. Tetapi kalau ini bukan Tuhan, jauhkanlah dia daripadaku. Bisa? Tapi udah terlalu cinta-Bu, udah terlanjur. Gimana Bu? Harus dia, nggak bisa. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Makanya perlu doa dan puasa. Betul? Kalau kita mau mencari pasangan, berdoalah, berpuasalah. Tuhan akan memberi yang terbaik kepada saudara. Amin. Kita tundukkan hati kita. Kita bernyanyi bagi Tuhan. Tuhan katakan, kalau ada yang menderita, berdoalah. Tetapi kalau ada yang bergembira, bernyanyilah. Kita mau bergembira karena kita percaya harapan kita tidak pernah sia-sia. Amin. Selalu Tuhan beri yang terbaik. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Mari kita bangkit berdiri sambil siapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus. Biar lewat perjamuan ini kita dikuatkan, kita dimampukan untuk melawan segala godaan-godaan si jahat yang mencoba menghancurkan kehidupan kita, yang mencoba membawa kita jauh daripada Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menghancurkan keinginan-keinginan kita sendiri. Biarlah kita percaya hanya Tuhan yang memampukannya.
Sekalipun kami tidak melihat ada jalan, tetapi Engkau berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kami percaya semua lewat Engkau, semuanya yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan saat ini kami akan merenungkan bagaimana kebaikan-Mu di dalam hidup kami, bagaimana pengorbanan-Mu. Engkau telah menebus kami Tuhan. Seharusnya kamilah yang menanggung murka Allah itu, tetapi Engkau sendiri yang menanggungnya di kayu salib ya Tuhan. Sampai Engkau bergumul, sampai tetes darah itu Engkau curahkan Tuhan Yesus. Tetapi kami yang mengalami kemenangan itu ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat segala pengorbanan-Mu itu Tuhan. Biar kami menyadari bahwa hari-hari ini, kalau kami sudah jauh daripada Tuhan, Engkau ingatkan kami kembali untuk mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Mengingat segala pengorbanan-Mu di kayu salib, supaya kami tidak jatuh dan jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan, tidak jatuh di dalam dosa-dosa, karena kami tahu dosa itu memisahkan kami daripada Tuhan. Engkau hanya mati satu kali di kayu salib, bukan berkali-kali Tuhan. Sering kami berkali-kali melakukan yang jahat, tetapi berkali-kali juga Engkau mengampuni kami ya Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami merenungkan bagaimana pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Tidak terhitung berkat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tidak terhitung bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami selalu menghitung masalah-masalah kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, kami datang Bapa. Hari saudara, Engkau bisa berkata-kata kepada Tuhan saat ini. Bila Engkau melakukan yang salah di hadapan Tuhan, yang mungkin menyakiti hati Tuhan, Engkau bisa berkata, ampuni aku Tuhan. Aku datang mau mengambil perjamuan ini, karena Engkau sangat kudus. Kuduskanlah hatiku, kuduskanlah aku Bapa. Sebab sebenarnya kami tidak layak mengambil ini, tapi karena darah-Mu yang tercurah itu Tuhan, Engkau telah mengampuni kami Bapa. Bawa kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami adalah umat pilihan-Mu Bapa. Engkau telah membuktikan kasih-Mu di kayu salib. Sekalipun kami belum bisa membuktikan bahwa kami kasih kepada Tuhan, sering kami jatuh dan jatuh Tuhan. Angkat kami Bapa, angkat kami Tuhan, supaya kami layak mengambil perjamuan ini Bapa. Kuduskan kami sebab Engkau kudus Tuhan. Izinkan Tuhan berperkara di dalam hatimu. Izinkan Roh Kudus menyelidiki hatimu. Izinkan itu terjadi sebelum kita mengambil perjamuan ini. Izinkan Dia membersihkan hatimu. Jesus. Begitu besar kasih-Mu Tuhan.
begitu besar kemurahan-Mu, Bapa. Sadarkan kami akan hal itu, Tuhan. Sadarkan kami, Bapa. Jangan biarkan kami lari daripada-Mu, Bapa. Peluk kami, dekap kami, Tuhan. Peluk kami dengan kasih-Mu. Peluk kami dengan cinta-Mu, Bapa. Ampuni kami, Tuhan. Berbicara Engkau di hati kami, Bapa. Jangan biarkan kami membatu, Tuhan. Hancurkan batu-batu itu di dalam hati kami. Jangan biarkan keras, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Ambil saat teduh. Engkau hanya berperkara dengan Tuhan saat ini. Engkau hanya berperkara dengan Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus, buat tubuh dan darah-Mu, buat tubuh yang tercabik-cabik, buat darah yang tertumpah, pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Mari angkat roti yang ada di tangan kanan-Mu, Saudara, tinggi-tinggi, jadi tanda penghormatan kita terhadap tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita angkat ini tinggi-tinggi, kita percaya ini adalah tubuh Kristus? Saudara yang percaya, mari makan dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini, kita percaya bahwa ini adalah darah Kristus
Terima kasih Bapa. Kasih baik melimpahkan kami buat semuanya Tuhan Yesus. Ini kami bersatu dengan Engkau lewat perjamuan kudus ini ya Bapa. Biarlah kemanapun kami melangkah, Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap langkah-langkah kami. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kalau kami sudah sempat jatuh, tarik kami kembali Tuhan. Melekat hanya kepadamu ya Bapa. Karena kasih-Mu Bapa, kasih-Mu yang luar biasa, terlalu dalam, terlalu tinggi, terlalu luas Tuhan. Tidak terbatas kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami umat-Mu yang datang hari ini, kami percaya Engkau juga mendekat mereka Tuhan. Engkau memeluk mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau tahu segala sesuatunya. Sebelum umat-Mu meminta dan berdoa kepadamu, Tuhan tahu segalanya. Berilah yang terbaik kepada mereka ya Tuhan Yesus. Jawablah seruan doa mereka sesuai dengan waktu-Mu yang tepat. Terima kasih, kami percaya karena hal yang terbaik itu yang selalu Engkau berikan kepada umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kalau ada yang sakit sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang lemah kuatkan. Kalau ada yang hampir putus asa saat ini, beri pengharapan yang baru bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah segala hormat, pujian, pengagungan kami hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangannya semua orang-orang yang diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelumnya kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, sebentar juga kami mau memberikan persembahan kami yang kedua. Bersama semua dalam tangan, bersiap memberi dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin.
pagi dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Di hari Minggu ditiadakan karena ada ibadah menopang di tempat ini 1 jam sebelum ibadah jam 9 pagi. Di hari Rabu kita adakan komsel untuk yang bertugas, dan waktu dan tempat akan diinformasikan mungkin pada saat fellowship ataupun di WhatsApp group. Bahkan di tanggal 16 Oktober sebulan sekali kita adakan PPW, yaitu 1 jam saja. Kami juga rindu seluruh jemaat boleh bergabung di tempat ini. Tanggal 16 Oktober hari Kamis, waktu dan tempat jam 8 malam di tempat ini. Hari Jumat, Sabtu atau mungkin waktunya disesuaikan akan diadakan latihan musik. Kami juga rindu yang mungkin mau bergabung bersama kami untuk melayani bersama-sama. Masih kita diberikan kesempatan untuk melayani, kami mengajak untuk bergabung bersama kami. Bahkan di hari Sabtu ada 2 kegiatan. Di pagi harinya jam 10 pagi ada doa puasa, dan malam hari ada ibadah pemuda dan remaja. Di hari Minggu seperti biasa di tempat ini ada ibadah Minggu, yaitu jam 10 pagi sampai dengan selesai. Kami rindu kita semua, seluruh jemaat Tuhan boleh mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin apabila ada pengumuman tambahan akan diinformasikan pada saat kita fellowship. Saya undang bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah hari ini.
beribadah hari ini. Kami boleh Tuhan mendengarkan isi hati firman-Mu melalui hamba-Mu yang Kau percayakan di tempat ini, yaitu Ibu Pendeta Lisbeth Suryani Tambunan, yang sudah Kau panggil, yang sudah Kau pilih, yang sudah Kau tentukan untuk mengembalakan domba-domba-Mu di tempat ini. Urapan mengalir, urapan Allah, minyak yang baru, roh keintiman, roh kehausan dan kelaparan akan Tuhan, roh kehausan akan firman Tuhan. Api itu berkobar-kobar, bernyala-nyala melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus, sehingga boleh terimpartasi pada saat hamba-Mu menyampaikan isi hati firman-Mu, boleh diimpartasikan kepada setiap kali jemaat di GPA Panisi. Mungkin kami yang mulai tertidur, kami bangun, wake up, bangun, hai gereja Tuhan. Mungkin kami yang lemah saat ini bangkit, mungkin yang saat ini kami down Tuhan. Kami percaya Tuhan kekuatan dan sumber dari segala sumber Tuhan melalui hamba-Mu. Bapa, tergenapilah apapun karya-Mu, hidup-Mu, kerinduan-Mu atas gereja ini. Apabila gereja nubuatan di gereja ini adalah yang menjadi mercusuar, yang Tuhan boleh tergenapi melalui hamba-Mu. Hamba-Mu boleh menjadi mercusuar, boleh menjadi terang di tengah kegelapan Bukit Kemuning dan sekitarnya, boleh menjadi terang di tengah kegelapan yang ada di kota Batam dan bangsa ini. Tuhan Yesus, mungkin secara Tuhan kami di dalam melayani secara offline dan online melalui hamba-Mu, pemberitaan hamba-Mu, pemberitaan firman Tuhan. Di saat setiap kami bersatu hati memuji menyembah-Mu, boleh juga menjangkau jiwa-jiwa yang sedang menyaksikan tayangan live streaming ini. Kami rindu menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung bumi di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami mungkin terbatas, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Bahwa hamba-Mu semakin intim, bahwa hamba-Mu semakin peka mendengarkan suara-Mu. Apapun perkataan-Mu, berbicaralah kepadanya. Biarlah hamba-Mu menjadi penyambung lidah Allah, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memberitakan firman-Mu, menyampaikan Injil kebenaran-Mu kepada umat-umat-Mu di tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan pelayanan hamba-Mu yang Kau serahkan. Pakai dia semakin naik Tuhan, menjadi ketua DPD GPA Sekepri. Kami tahu Tuhan Kau sedang mengangkat hamba-Mu ini. Pakai dia terus menjadi teladan dan garam dunia. Pakai dia menjadi suratan terbuka supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya, melalui pelayanannya, pelayanan STM, pelayanan kumpulan, pelayanan di gereja ini, pelayanan di luar gereja, pelayanan di PHP Persekutuan hamba-hamba Tuhan. Tuhan yang pakai hamba-Mu menjadi gembala yang baik Tuhan, bukan menjadi gembala upahan, tetapi gembala yang benar-benar melekat dengan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan Bapak Ferdinand yang setia mendampingi sebagai ketua pria sejati. Kerinduan kami pria-pria sejati boleh dimenangkan di tempat ini. Boleh pria-pria sejati yang luar biasa itu muncul dari tempat ini Tuhan, supaya menjadi terang-terang, menjadi imam-imam di tengah keluarga mereka. Diberkati Bapak Gembala kami, menjadi pembina dan remaja GPA Panisi. Urapan Allah, roh pengenalan akan Allah, roh pengertian akan Allah itu turun atas hamba-Mu di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh dibimbingnya, boleh diajarinya, kami boleh mengenal akan Engkau, boleh mengenal dan mengerti isi hati firman-Mu melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus. Apa saja diperbuat dikerjakannya Tuhan berhasil dan beruntung. Urapi kedua tangannya, apapun pekerjaan usaha mereka, Tuhan yang berkati di dalam nama Yesus. Tuhan, berkati juga kedua putrinya Viola dan Yolanda. Diberkati pelayanan mereka di tempat ini. Diberkati Yolanda yang ada di sana. Kami tahu Engkau sedang melakukan perkara yang besar bagi anak-anak muda-Mu, bahkan secara khususnya di tempat ini. Pakai mereka Tuhan menjadi generasi Yeremia akhir zaman yang boleh menjangkau anak-anak muda. Mereka menjadi anak-anak muda yang tidak serupa dengan dunia ini. Pakai keluarga besar hamba-Mu, tutup bungkus dengan darah Yesus, sebab perkenanan Allah turun atas keluarga hamba-Mu, Ibu Pendeta Lisbeth Suryani Tambunan dan Bapak Ferdinand. Urapan Allah, hikmat kebijaksanaan, wibawa seorang pemimpin, hikmat Salomo, jalan keluar Tuhan apapun permasalahan yang ada di gereja ini, Tuhan yang buka jalan. Kami serahkan Tuhan seluruhnya kami, umat-umat-Mu yang udah hadir. Kau tahu kerinduan isi hati, pergumulan kami semuanya Kau udah tahu Tuhan. Kami serahkan kepadamu seperti pujian kami Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Seberkali kami jatuh, berkali-kali juga Engkau menolong kami. Kau tidak pandang hina hati yang hancur, Kau tidak pandang hina Tuhan, Kau tidak melihat rupa kami, tapi Kau melihat hati kami
sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang bukakan lapangan pekerjaan, boleh melalui pekerjaannya mereka menjadi berkat Tuhan. Diberkati yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan yang berikan yang terbaik, yang takut Tuhan sesuai waktu Tuhan. Kami percaya, kami imani, Kau berikan yang terbaik Tuhan. Kami serahkan kepadamu, mungkin kami Tuhan yang sakit saat ini, kami mau bersatu hati bersepakat. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter yang sedang menyaksikan tayang live streaming, yang ada juga di tempat ini. Apapun sakit penyakitmu, letakkan tanganmu dan perkatakan sembuh di dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Mungkin dokter berkata nggak bisa sembuh, tetapi Tuhan kami adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Allah kami, Yesus Kristus namanya. Maka juga kami berdoa Tuhan, mungkin yang kami down, bangkitkan. Kami yang lemah, Engkau Tuhan yang kuatkan. Dan kami pulang dari tempat ini, kami menerima berkas-berkas. Dan kami tidak sama lagi Tuhan. Kami serahkan kepadamu seluruh jemaatmu, dari orang-orang tua, anak-anak kecil, sekolah minggu, pemuda, remaja, lansia, semuanya tanpa terkecuali Engkau yang memberkati jemaatmu. Mampukan seluruh jemaatmu untuk melewati sepanjang minggu ini, untuk melewati hari-hari pekerjaan aktivitas mereka. Mereka boleh Tuhan terus Bapa terhubung dan terkoneksi denganmu. Jangan biarkan kami umatmu tertidur Tuhan. Bahwa kami untuk berjaga-jaga dan sadar Tuhan, kami boleh melakukan firman Allah. Diberkati juga seluruh hamba-hamba yang sudah melayani Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Berikan kami roh keunitian, kesatuan hati. Sebab apabila ada kesatuan hati, Engkau Allah yang hadir. Berkati yang sudah bekerja, berkati yang mencari pekerjaan, berkati orang-orang tua, berkati yang masih muda. Kami percaya Kau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sesungguhnya kami gak layak Tuhan melayani-Mu, kami gak layak Tuhan, tetapi terima kasih Kau melayakkan kami, memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Berkati seluruh para pelayan-pelayan hamba-Mu Tuhan. Engkau kembalikan berkali-kali lipat apa yang sudah mereka lakukan Tuhan, untuk melayani Raja di atas segala Raja. Berkati persembahan umum khusus perpuluhan, apapun itu, persembahan Natal juga kami berdoa Tuhan, untuk di Natal kami nanti Tuhan Yesus, Natal gabungan juga secara khususnya Tuhan yang lancarkan setiap kegiatan-kegiatan, setiap dana-dana semua terkumpul. Tuhan berikan kesatuan hati bagi gereja-gereja seluruh GPI yang ada di Batam. Berkati juga Ibu Gembala kami menjadi ketua PPD GPA Sekepri. Tuhan yang berkati, berkati Tuhan persembahan yang sudah terkumpul, berkati 1000 kali lipat bahkan tak terhingga. Maka persembahan ini untuk memperlebar kerajaan Allah, persembahan ini Tuhan untuk mencukupkan setiap apapun keperluan-keperluan yang ada di gereja ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, kota dan bangsa kami. Shalom bagi Indonesia dan kota Batam. Diberkati Indonesia dan kota Batam. Hai Indonesia, pujilah nama Tuhan, pujilah dengan segenap kekuatan-Mu. Hai kota dan bangsa kami, kami mau bertobat, kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat Tuhan. Ampuni segala dosa yang sedang terjadi di bangsa dan di kota kami. Ampuni kami Tuhan. Turunlah belas kasihan Allah, turunlah pengampunan Allah, supaya bangsa kami semakin maju. Terjadinya tuaian, kelepasan, Tuhan, pertobatan, revival, kebangunan rohani terjadi atas Batam dan Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Diberkati Bapak Prabowo, wakilnya Presiden, bahkan seluruh jajaran yang paling bawah. Engkau yang berkati sandang pangan, sosial, budaya, keamanan, pendidikan, bahkan anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan Kau pakai semakin naik Tuhan, menjadi terang dan garam dunia. Engkau pakai pemerintahan bangsa kami, berikan hikmat, berikan kejujuran, berikan keadilan, supaya bangsa kami semakin maju, perekonomian kami dipulihkan, tidak ada resesi, dijauhkan dari kemiskinan, kelaparan, apapun itu kami gagalkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami serahkan kepadamu juga bangsa umat pilihan-Mu. Diberkati adonanmu, diberkati keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Diberkati bilailah Tuhan bangsa itu boleh mengenal akan Engkau. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami percaya, kami imani Tuhan, doa kami sudah terjawab. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Bahkan sebelum pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kekasih-kekasih Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu untuk menerima berkat daripadanya.
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberikan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu, ke dalam segala usahamu. Apa saja yang kau kerjakan dan buat, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah sanak saudaramu dimanapun mereka saat ini berada. Kalau ada mereka yang sakit, maka sakit itu akan sembuh di dalam nama Yesus. Dia terima berkat ini mulai saat ini, besok sampai